Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 235705111 dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2023. Akan menjelaskan mengenai perbedaan arsitektur komputer dengan organisasi komputer serta konsep storage program. Untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer. Langsung saja, yang perbedaannya dari arsitektur dan organisasi komputer adalah kalau arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Terus untuk contohnya, arsitektur komputer sendiri adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme I/O atau input-output. Sedangkan organisasi komputer, contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, dan teknologi memori serta sinyal-sinyal kontrol. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai arsitektur komputer, contoh dari arsitektur komputer, itu yang pertama adalah set instruksi. Ini mengacu pada kumpulan operasi dasar yang dapat dilakukan oleh CPU. Setiap CPU memiliki set instruksi yang berbeda-beda, tetapi umumnya termasuk operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika. Sedangkan aritmatika yang digunakan ini mengacu pada operasi matematika yang dapat dilakukan oleh CPU. Yang ketiga adalah teknik pengamatan ini berkaitan dengan cara CPU mengelola instruksi dan data. Ini mencakup konsep seperti mode pengalamatan, alamat absolut, relatif, atau terindeks. Dan mode akses memori misalnya akses langsung atau akses melalui cache. Mekanisme I/O adalah cara komputer berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, layar atau monitor, printer, dan perangkat penyimpanan. Mekanisme ini dapat melibatkan berbagai protokol komunikasi dan perangkat keras khusus untuk mengatur transfer data antar CPU dan perangkat eksternal. Oke, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai contoh dari organisasi komputer. Ini adalah contoh dari hardware. Yang pertama adalah GPU. GPU ini adalah Graphic Processing Unit. Fungsinya untuk memproses grafis seperti rendering video game, editing video, dan grafika visual lainnya. Sedangkan SSD adalah Solid State Drive, gunanya untuk menyimpan data. Yang di sebelah kanan SSD adalah RAM. RAM atau biasa disebut dengan Random Access Memory gunanya untuk menyimpan data. Namun, RAM bisa lebih memungkinkan keakses cepat ke data yang diperlukan oleh CPU. Sedangkan CPU sendiri adalah Central Processing Unit. Itu adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan data. CPU sendiri ini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Jadi ALU ini merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana seperti tambah, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang selanjutnya adalah bagian selanjutnya dari CPU ini adalah Control Unit atau CU. Merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dan memori, mengontrol aliran data, dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain di komputer. Selanjutnya adalah bagian ketiga dari CPU, itu register prosesor. Dalam arsitektur komputer, ini merupakan sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat amat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Sedangkan ini adalah contoh dari perangkat antarmuka dari organisasi komputer. Yang pertama adalah headset.
Headset ini digunakan untuk mendengarkan suara, bisa dari suara video game ataupun dari suara video. Sedangkan yang selanjutnya adalah monitor. Ini adalah output utama yang menampilkan informasi yang diproses komputer dalam bentuk visual. Sedangkan yang ketiga ini adalah mouse. Mouse adalah fungsinya bisa mengontrol kursor pada layar komputer. Sedangkan yang terakhir adalah keyboard. Keyboard adalah input utama untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Ini adalah contoh dari sinyal-sinyal kontrol. Jadi intinya sinyal yang digunakan untuk mengontrol aliran daya dan informasi dalam sistem elektronik. Contohnya router ya, laptop dan juga handphone. Ini adalah contoh dari teknologi memori. Yang di sebelah kiri ini namanya kartu SD, sedangkan yang kanan adalah flash disk. Jadi kedua ini adalah contoh dari teknologi memori yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan data. Sedangkan konsep storage program adalah konsep yang dikemukakan oleh John von Neumann. Storage program ini merupakan kumpulan instruksi yang disimpan di suatu tempat yang bernamakan memori. Kemudian, instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Dan konsep ini menghasilkan fleksibilitas di dalamnya. Kesimpulannya, jadi dapat dilihat bahwa arsitektur dan organisasi komputer ini saling terkait. Karena keterkaitan itulah, maka satu sama lain saling melengkapi. Rancangan pada arsitektur komputer dapat direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.